Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku, selama bulan Ramadan kita melakukan serangkaian amal ibadah, baik itu yang langsung berkaitan dengan ibadah puasa maupun amalia-amalia pendukung untuk melengkapi amalia selama bulan Ramadan. Kita sedikit alpa untuk melihat diri. Ternyata manusia terlalu egois. Bukan naluriah manusia, tetapi nafsu manusia yang membuat manusia itu terlalu egois. Ketika Allah menyapa manusia, seakan manusia lupa untuk menyahut dan berdialog dengan Allah melalui firman-firman-Nya. Bagai kehidupan kita ketika kita menyapa seseorang, namun yang disapa tidak memberikan respon, atau seakan pongah terhadap apa yang dimiliki. Secara naluriah kita merasa tidak anak dan tidak merasakan sesuatu yang ada keganjilan dan kejanggalan. Namun pernahkah kita bertanya pada diri kita ketika Allah mengajak kita berdialog, tapi kita enggan untuk menyapa dan berdialog dengan Allah? Padahal Allah telah melakukan dialog dengan kita, baik melalui bahasa kalam Al-Quran maupun kalamnya dengan hamparan alam semesta. Saudaraku, ada beberapa dialog Allah terhadap hambanya. Ada kadangkala Allah menggunakan kalamnya secara tegas, lugas, dan jelas. Bahasa yang santun, tetapi mengajak kepada hambanya kenal dirinya. Yang kedua, kadang Allah menggunakan kalam sindiran. Kalam sindiran yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa hewan untuk menyatakan begitu dahsyatnya suara manusia yang bukan hanya sekedar suaranya, tetapi makna yang keluar dari mulutnya yang menimbulkan sesuatu yang tidak baik dengan menggunakan sindiran khimar. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Bukan pada sisi bahasa yang dikeluarkan atau suara yang dikeluarkan, tetapi apa yang dikeluarkan dari suara yang mengakibatkan adanya kata, yang kata itu sesungguhnya adalah kata yang tidak bermanfaat. Tetapi ada juga Allah menggunakan kalamnya dengan menggunakan kalam memancing imajinasi manusia. Seperti Allah menggunakan bahasa kenikmatan dan azab alam kubur, kenikmatan dan azab surga dan neraka. Imajinasi manusia dikembangkan oleh Allah, dan Allah tahu manusia itu adalah makhluk yang mampu berimajinasi, maka Allah gunakan kalamnya untuk berdialog dengan bahasa imajinasi. Ada pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kalam ilmiah. Seperti Allah menyadarkan manusia ingin berkata kepada manusia, kepada hambanya, kepada seluruh alam semesta, bagaimana alam ciptaan Allah ini, bumi ini dihamparkan
seperti karpet dihamparkan oleh manusia. Bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tonggak dan tiang penyangga. Bagaimana pula kalau seandainya gunung itu ditegakkan sebagai paku alam semesta. Bagaimana pula bintang gemintang yang gemerlapan tapi tidak jatuh menimpa bumi. Allah mengajak manusia untuk berpikir secara ilmiah, membuktikan kebenaran kalamnya. Sesungguhnya bukan sekedar itu, tapi Allah mengajak berdialog dengan kita untuk melihat keagungan dan kebesaran. Ada juga Allah menggunakan kalamnya, kalam motivasi. Seperti Allah melipat gandakan amalia yang dilakukan seorang hamba, baik itu pada bulan Ramadan di tempat-tempat tertentu yang mustajabah seperti di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, atau mungkin pada satu malam yang ditingkatkan kualitasnya oleh Allah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah ingin memperlihatkan dan berdialog dengan hambanya bahwa besarnya cintanya Allah, karena Allah tahu manusia hambanya beribadah tidak akan mampu membayar cintanya Allah yang namanya surga, karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan. Makanya Allah melipat gandakan, memberikan ada waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, bulan-bulan tertentu yang manusia bisa melipat gandakan, hambanya melipat gandakan amalnya supaya bisa menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Begitu rahman dan rahimnya Allah. Ada pula Allah menggunakan kalamnya adalah kalam realita, yang sebenarnya Allah menampilkan yang sebenar-benar terjadi di hadapan mata manusia. Apa akibat dari sebuah perbuatan, baik itu perbuatan baik atau mungkin perbuatan yang dilarang oleh Allah. Namun manusia kembali seakan-akan tidak melihat bahwa Allah sedang berdialog melalui fenomena yang terjadi, baik itu yang terjadi pada dirinya atau mungkin yang terjadi di lingkungannya. Ada pula Allah menggunakan menyapa manusia dengan kalam alur cerita. Bagaimana sejarah para nabi, bagaimana sejarah para wali, bagaimana sejarah para anbiya, bagaimana pula pemandangan ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj selama dalam perjalanan baik dalam surga maupun di neraka. Semuanya sesungguhnya cerita yang sebenarnya memotivasi manusia, yang Allah ingin berdialog dengan hambanya agar hambanya mengerti dan tahu bahwa Allah sedang berbicara dengan kita. Maka tugas kita adalah bagaimana menyapa dialog Allah itu dengan ilmu, iman, dan takwa. Saudaraku, Allah juga menyapa manusia, hambanya, melalui alam semesta. Hamparan alam semesta dengan berbagai macam persoalan dan fenomena alam adalah merupakan kalam Allah yang Allah ingin ceritakan. Inilah sesungguhnya kepada manusia. Karena Al-Quran akan mampu dipahami dengan caranya Allah itu lintas budaya, lintas struktur kependidikan, pangkat, jabatan, atau strata sosial. Al-Quran mudah dipahami. Al-Quran bisa menjawab semua dimensi. Karena Al-Quran adalah kalam Sang Pencipta, sehingga kita yang diciptakan mampu untuk mentauladani dan menjadikan ia sebagai suluk dalam kegelapan. Saudaraku, sungguh Allah menciptakan malam agar manusia menggunakan dengan akalnya menciptakan alat penerang di tengah malam.
Bagaimana kalau seandainya Allah tidak menciptakan malam dari dimensi untuk kita bisa beristirahat, tapi juga kita tidak akan bisa menemukan yang namanya cahaya untuk menerangi malam. Allah menciptakan hutan belantara di samping kita manfaatkan. Juga bagaimana kita menggunakan isi hutan tersebut untuk kemaslahatan. Perbedaan itu adalah merupakan bahagian dari sunnatullah. Karena ciptaan Allah berbeda-beda, baik warna kulit, tingkatan pendidikan, struktur, budaya, bahasa, tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya. Yang paling penting kita yang menjawab perbedaan yang diciptakan oleh Allah dalam sebuah persamaan. Bagaikan hamparan bunga yang beraneka warna, baunya beraneka aroma. Tapi ketika perbedaan bunga-bunga itu menyatu dalam satu rumpun taman, maka bunga itu membawa keindahan akibat perbedaan. Maka kita harus yang menjawab kalam Allah itu dengan simbol bunga, bukan simbol duri. Kalau seandainya yang kita bawa perbedaan itu pada simbol duri, maka yang terjadi adalah saling mencelakai dan saling melukai. Baik melukai fisik maupun melukai mata batin. Saudaraku, jawablah sapaan Allah, berdialoglah dengan Allah melalui kalamnya yang tertulis maupun kalamnya yang terbentang, sehingga kita bisa mengenal Allah yang dengan cermin akhlaknya Allah dicontoh oleh baginda Rasul, yang dari cermin akhlaknya baginda Rasulullah setetes dari akhlak itu. Mari kita jadikan kehidupan kita cerminan dengan akhlaknya Rasul. Saudaraku, jangan sampai nanti Allah mengecap kita makhluknya, hambanya yang sombong. Karena Allah sudah berulang kali menyatakan dalam kalamnya, mengajak hambanya berdialog untuk mengenalkan dirinya itu Khaliq dan kita adalah hamba. Berlakulah sebagai seorang hamba, bukan sebagai Khaliq, karena kita adalah hamba. Karena Khaliq adalah Allah yang memiliki kehidupan, kita hanya melaksanakan dan titipan kehidupan. Jangan sampai dialog itu kemudian menggelincirkan kita menjadi hamba yang tidak syukur nikmat. Begitu sudah jelas firman-firman Allah sebagai bahkan bukti yang nyata akibat dari perbuatan positif. Bagaimana kehidupan di dunia ini? Mereka akan tenang. Bagaimana akibat dari negatif? Bagaimana kehidupan dunia ini? Dia mungkin akan bahagia sesaat, tapi menderita seumur hidup. Sekali lancung ke permukaan, seumur hidup orang tak percaya. Ketika kalam-kalam Allah ini sudah kita bisa dialogkan dan kita sudah mampu berdialog dengan Allah, maka kita akan merasakan bahwa sesungguhnya apapun yang Allah takdirkan pada diri kita dan Allah munculkan dalam kehidupan kita adalah bahagian dari kata Allah kepada kita. Tetapi kalau seandainya kalam Allah itu tidak mampu kita tangkap dengan membutakan hati kita, membutakan akal kita, membutakan seluruh unsur-unsur yang mampu menangkap pesan-pesan ilahi, seperti yang dikatakan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka saudara,
semuanya akan Allah paparkan kepada kita dalam firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku sudah berkata kepadamu, kata Allah, aku sudah memberikan kepadamu nikmat yang berlipat ganda. Aku sudah berdialog padamu, tapi engkau tidak jawab. Tapi engkau ingkari nikmat, engkau kufur. Engkau gunakan apa yang engkau miliki untuk kezoliman. Engkau merasa paling hebat, padahal tidak ada yang hebat di mata Allah kecuali mereka yang diangkat oleh Allah dengan kehebatan yang Allah inginkan. Oleh karena itu saudara, semoga Ramadan tahun ini dan 11 bulan ke depan adalah mata rantai yang akan kita lakukan perbaikan untuk berkomunikasi dengan Allah sebatas yang mampu kita lakukan, sehingga kita mampu melaksanakan pesan-pesan Allah dan merasakan begitu nikmatnya berdialog dengan Allah meskipun dengan keterbatasan yang kita miliki. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.